Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almira Aura Primia dari kelas 11-7 nomor absen 4. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Dua Wajah Ibu. Dua wajah ibu. Perempuan tua itu mendongakkan wajah begitu mendengar desingan tajam di atas ubun-ubunnya. Di langit yang petang temaram, ia melihat lampu kuning, hijau, dan merah mengerjap-ngerjap pada ujung-ujung sayap pesawat terbang. Deru burung itu kian menyaring begitu melewati tempat berjongkok. Ia menghentikan gerakan tangannya, mengiringi burung itu lenyap dari mata lamurnya. Lalu, tangannya kembali menggumuli cucian pakaian yang tak kunjung habis itu. Beberapa detik sekali, tangan keriputnya berhenti. Lalu ia menampari pipi dan kaki. Nyamuk di belantara beton ternyata lebih ganas ketimbang nyamuk rimba yang saban pagi menyetubuhi kulitnya saat menyadap karet nun jauh di pedalaman Sumatera Selatan sana, Tanah Abang. Ia menarik napas, melegakan dada ringkihnya yang tersasa kian menyempit. Kicauan televisi tetangga menenggelamkan helaan nafasnya. Suara musik, iklan, dan segala hal. Perempuan itu kembali menghela napas, lalu bangkit dari jongkoknya, menekan tuas sumur pompa. Irama air mengalir dalam ritme yang kacau, kadang besar, kadang kecil, seiring tenaganya yang timbul tenggelam. Air keruh memenuhi bak plastik, menindih-nindih pakaian yang bergelut busa deterjen. Bau karet tercium menyengat begitu air itu terjun seperti terjun. Ia adalah Mak Inang. Belum genap 1 purnama, perempuan itu terdampar di rimba Jakarta, di antara semak belukar, rumah kontrakan yang berdesak-desakan macam jamur kuping yang mengembang bila musim hujan di kebun karetnya. Hidungnya pun belum akrab dengan bau bacin selokan air hitam yang mengalir di belakang kontrakan berdinding triplek anak lanangnya. Bahkan Mainang masih sering terkaget-kaget bila tikus-tikus got Jakarta yang bertubuh hitam besar lagi gemuk melebihi kucing betinanya di kampung. Tiba-tiba berlarian di depan matanya. Sesungguhnya, ia pun masih tak percaya bila terjaga dari lelapnya yang tak pernah pulas. Kalau akhirnya ia menjajakan kaki di ibu kota Jakarta, yang kerap diceritakan orang-orang di kampungnya. Suatu tempat yang sangat asing, aneh, dan begitu menakjubkan dalam cerita Mak Rifah, Mak Sangkut, dan beberapa perempuan kampung karibnya. Lepas perempuan-perempuan itu mengunjungi bujang ataupun gadis mereka. Sesuatu yang terdengar seperti surganya dunia, serba mewah, serba manis, serba tak bisa ia bayangkan. Kesinilah Mak, tengoklah anak lanangku, cucu bujang Mak. Parasnya rupawan mirip almarhum Eba. Itulah suara Jamal kepadanya beberapa pekan silam. Suara anak lanangnya yang kemerosok seperti radio tua. Ia pun melipat kening saat mengetahui suara itu berasal dari benda aneh di genggamannya. Dengan siapa Mak ke situ? Lontarnya. Ada keinginan yang menyeruak seketika di dada Mak Inang. Keinginan yang sejatinya sudah lama terpendam. Telah lama ia ingin melihat Jakarta, ibu kota yang telah dikunjungi karib-karibnya. Tapi ia selalu tak punya alasan ke sana. Walau anak lanangnya yang cuma satu-satunya ia miliki, selain 2 gadisnya yang telah diboyong suami mereka di kampung sebelah, merantau ke kota itu. Belum pernah Jamal menawarinya ke sana. Tak heran ketika petang itu Jamal memintanya datang. Ia lekas-lekas menanggapinya. Tanya Kurti Mak, kapan ia balik? Masalah ongkos, Mak pakai duit Mak dulu lah. Nanti bila aku sudah gajian, Mak ku ongkosi pulang dan ku kembalikan ongkos Mak ke sini. Itulah janjian lanangnya sebelum mengakhiri pembicaraan. Suara kemerosok seperti radio tua itu terputus. Mak Inang kembali menghela napas saat ia ingat percakapan lewat HP dengan anak lanangnya itu. Beberapa pekan sebelum ia merasa telah tersesat di rimba Jakarta, di semak belukar kontrakan yang bergot bau menyengat. Ia melepas tuas pompa, air berhenti mengalir. Tangannya menjangkau cucian membilasnya. Kota yang panas, itulah kesan pertama Mak Inang saat mata lamurnya menggerayangi terminal bus Kampung Rambutan. Sedetik kemudian, ia menambahkan kesan pertamanya itu, kota bacin dan berbau pesing. Hidung tuanya demikian menderita ketika membaui bau tak sedap itu. Hatinya bertanya-tanya heran melihat Kurti demikian menikmati bau itu. Hidung pesek begitu berkulit sawo matang itu tetap saja mengembang-embang, seolah-olah bau yang membuat perut Mak Inang itu mual tercium melati. Belum juga hilang rasa penat dan pusing di kepala Mak Inang, apalagi rasa pedas di bokongnya. Karena duduk sehari semalam di bus reot yang berjalan macam keong. Beberapa orang telah berebut mengerubungi dirinya dan Kurti, macam lalat, berdengung-dengung.
Mainang memijit keningnya. Cupingnya pun ikut pening dengan orang-orang yang berbicara tak jelas pada Kurti. Gadis itu diam tak menggubris, hanya menyeret Mainang pergi. Mainang kembali memeras beberapa popok yang ia cuci sekaligus. Telapak kaki kanannya yang kapalan cepat-cepat menampari betis kirinya. Begitu beberapa nyamuk membabi buta di kulit keringnya. Ia menghempaskan popok yang sudah diperasnya itu ke dalam ember plastik. Jemari tangannya menggaruk-garuk betis kirinya. Bentol-bentol sebesar biji petai berderet-deret di kulit keringnya. Ia menggeram, hatinya menyumpah serapah kepada binatang laknat tak tahu diri itu. 2-3 hari pertama, Mainang cukup senang berada di rumah berdinding batu setengah triplek Jamal. Rasa senangnya itu bersumber dari cucu bujangnya yang masih merah itu. Walau sesungguhnya Mainang terkaget-kaget saat Kurti mengantarnya ke rumah Jamal. Semua di luar otak tuanya. Dalam benaknya yang mulai ringkih, Jamal berada di rumah-rumah beton yang diceritakan Mainang Sangkut, bukan di rumah kecil pengap ini. Keterkejutannya kian bertambah saat perutnya melilit di subuh buta. Hanya ada satu kakus untuk berderet-deret kontrakan itu. Itu pun baunya sangat memualkan. Hampir saja Mainang tak mampu menahannya. Mak hendak pulang, Mak hendak pulang, Mal. Sudah seminggu nanti pisang emak ditebang orang. Karet pun sayang tak disadap. Lontar Mainang di pagi yang tak bisa ia tahan lagi. Ia benar-benar tak ingin berlama-lama di ibu kota yang sungguh aneh baginya. Sesungguhnya, Mainang pun aneh dengan orang-orang yang saban hari, saban minggu, saban bulan, dan saban tahun datang mengadu nasib ke kota ini. Apa yang mereka cari di rimba bernyamuk ganas, berbau picin, bertikus besar melebihi kucing ini? Mainang tak bisa menghabiskan pikiran itu pada semua jawaban. Akhir bulan lah, Mak, aku gajian saban akhir bulan. Sekarang tengah bulan, tak bisa pabrik juga tengah banyak order. Belum bisa aku kawani Mak jalan-jalan muter Jakarta, ujar Jamal sembari menyeruput kopi hitam dan mengunyah rebusan singkong yang Mainang bawa seminggu silam. Mainang tak bersuara, hatinya terasa terperas dengan rasa yang kian membuatnya tak nyaman. Kurti libur hari ini, Mak. Katanya tengah tak ada lembur di pabriknya. Nanti ku minta ia mengawani Mak jalan-jalan ke mall, ke rumah anak Wak Sangkut dan Wak Rifah. Terdengar suara Mai, menantunya dari arah dapur yang pengap. Mainang mengukir senyum semeringah mendengar itu. Rasa tak nyaman yang menggiring keinginannya untuk pulang mendadak menguap. Kembali cerita Mak Rifah dan Mak Sangkut tentang Jakarta mengelindap. Gegas sekali perempuan tua itu menyalin baju dan menggedor-gedor pintu kontrakan Kurti. Gadis itu membuka pintu dengan mata merah sembab, muka aut-autan dengan rambut yang kusut masai. Mainang tak peduli mata mengantuk Kurti. Ia menggiring gadis itu untuk melekas mandi dan menemaninya keliling Jakarta. Melihat rupa wajah ibu kota yang selama ini hanya ada dalam cerita karib sebaya dan pikirannya saja. Serupa kali pertama Kurti mengantarnya ke muka kontrakan anak lanangnya, seperti itulah keterkejutan Mainang saat mengejakkan kaki di kontrakan anak Mak Sangkut dan Mak Rifah. Tak jauh berupa, tak ada berbeda. Kontrakan anak karib-karibnya itu pun sama-sama pengap dan panas. Hal yang membuat Mainang meremangkan duduknya, gundukan sampah berlalat hijau dengan dengungan keras, bau menyengat tertumpuk hanya beberapa puluh meter saja. Kepala Mainang berdenyut-denyut melihat itu. Lebih-lebih saat menghempaskan pantatnya di lantai semen anaknya Mak Sangkut. Allahu Rabbi, alangkah banyak cucu Mak Sangkut menyepal macam rayap, berteriak, menangis, merengek, minta jajan, dan tingkah pola yang membuat Mainang hendak mati rasa. Hanya setengah jam Mainang dan Kurti di rumah itu berselang-seling cucunya Mak Sangkut itu menangis. Kebingungan Mainang pada orang-orang yang saban waktu datang ke Jakarta untuk mengadu nasib kian besar saja. Apa hal yang membuat mereka tergoda ke kota bajin lagi pesing ini? Segala apa yang ia lihat 1-2 pekan ini, tak ada yang membuat hatinya mengembang penuh bunga. Lebih elok tinggal di kampung, menggarap bunga, membajak sawah, mengalirkan getah-getah karet dari pokoknya, batin Mainang. Tangan Mainang kembali menekan-nekan tuas pompa. Air keruh dengan bau karet yang menyengat kembali berjatuhan ke dalam bak plastik. Kadang besar, kadang kecil, seiring dengan tenaganya yang timbul tenggelam. Lagi Mainang mengambil las cucian, pakaian cucu, menantu, anak lanang, dan dirinya sendiri. Mendadak Mainang telah merasa dirinya serupa babu. Di petang temaram bernyamuk ganas, ia masih berkubung dengan cucian. Di kampung, waktu-waktu serupa ini ia telah bertelekung dan gegas membawa kakinya ke musola, mendahului muazin yang sebentar lagi mengumandangkan azan.
Lampu benderang serentak seperti telah berkongsi sebelumnya, berkelip-kelip macam kunang-kunang di dalam kelam. Lagi terdengar suara desingan tajam di atas ubun-ubun Mainang. Ia pun kembali mendongakkan wajah, mata lamurnya melihat lampu merah, kuning, hijau berkelip-kelip di langit malam. Nyamuk-nyamuk pun kian ganas dan membabi buta menyerang kulit keringnya. Wajah Mainang kian mengelap, hatinya menghitung-hitung angka di almanak dalam benak. Beberapa hari lagi menuju akhir bulan. Rasa-rasanya telah sahabat Mainang melihat muka Jakarta yang di luar dugaannya. Benak Mainang pun hendak bertanya, mengapa kau tak pulang saja, mal ajak anak binimu di kampung saja bersama emak menyadap karet dan merawat limas. Tapi mulut Mainang terkunci rapat. Malam di langit ibu kota merangkak bersama muka Mainang yang terkesiap karena seekor tikus got hitam besar mendadak berlari di depannya. Keterkejutan Mainang disudahi suara azan dari televisi. Perempuan itu kembali menekan tuas sumur pompa, air mengalir jatuh ke dalam ember plastik. Ia membasuh muka tuanya dengan wudhu bersamaan dengan itu. Mendadak gerimis turun, seolah ibu kota pun hendak mencuci muka kotornya dengan wudhu bersama Mainang. Muka tua yang telah keriput, mengkerut dan carut marut. Sekian pembacaan cerpen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.